等着我。动手吧！还打吗？那看来是没得谈。来试试便知晓了。陆晨，今日我会让你。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan membahas satu series baru yang berjudul The Great Ruler. Kisahnya sendiri berputar pada mengisahkan tentang seorang anak laki-laki dengan potensi yang luar biasa. Kisah itu dimulai pada sebuah petualangan untuk menjadi seorang pahlawan hebat yang berjuang di sisi kebaikan. Sepanjang jalan, ia membentuk persahabatan yang lenggang dan menemukan cintanya. Bagi kalian yang belum pernah menonton series ini, kita sarankan untuk menonton series aslinya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun Donghua ini masih baru dan tentunya konten ini akan menjadi full spoiler. Bagi yang penasaran bagaimana alur ceritanya, tanpa banyak omong lagi, langsung saja ambil posisi yang enak, jauhkan jarak gadget dari mata sekitar 30-40 cm, dan kita akan masuk ke dalam alur cerita The Great Ruler season pertama. Awal dari series ini, kita dibawa ke jalan spiritual, yang mana beberapa penjaga diserang oleh seorang pria. Dia ini bernama Yang Muchen, dan dia itu adalah pemeran utama pada series ini. Bisa terlihat betapa mudahnya Muchen ini mengalahkan para penjaga di jalan spiritual. Akibat tindakan yang dilakukan telah membuat orang-orang di belakang jalan spiritual kesal, karena dia sudah sangat berani menghabisi orang yang tidak berdosa. Muchen sama sekali tidak peduli karena dia hanya ingin Jisuan dikembalikan kepadanya. Sayangnya permintaannya itu tidak dipedulikan oleh mereka karena bagaimanapun tindakannya dilakukan oleh Muchen benar-benar sudah sangat parah. Bahkan hanya hukuman matilah yang pantas untuk dia terima. Meskipun begitu, masih ada beberapa master yang membela Muchen karena mereka yakin pasti Muchen memiliki alasan melakukan semua ini. Sayangnya pembelaan para master ini tetap tidak diterima oleh para master lain karena akibat perbuatan Muchen telah menimbulkan gelombang serangan monster. Tidak itu, ia juga bahkan melibatkan Jisuan ke dalam masalahnya. Atas apa yang telah Muchen lakukan, 5 akademi besar akan mengusirnya dari jalan spiritual. Tak begitu lama, di saat Muchen diusir dari tempat ini, seorang wanita pun berusaha keras untuk mencegah kepergiannya. Tapi pada ia tidak ada yang bisa ia lakukan. Wanita ini Muchen panggil sebagai Luoli. Pada akhirnya, Muchen ini secara resmi diusir dari jalan spiritual melalui cermin penghakiman. Untuk sementara, kita tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh Muchen di tempat ini, dan mengapa dia bisa diusir dari jalan spiritual. Semua ini akan secara perlahan terjawab karena series The Great Ruler baru saja dimulai. Setelah beberapa waktu dari kejadian kemarin, kita pun dibawa berpindah ke Akademi Beiling, yang mana ini adalah tempat di mana Muchen belajar dan juga berlatih. Di saat Muchen sedang berkonsentrasi, pada saat juga ia pun kembali teringat dengan sosok wanita yang ia cari, yang mana wanita itu memberitahu dirinya akan selalu menunggu kedatangan Muchen di 5 akademi besar. Muchen berjanji akan segera menemuinya, karena apapun rintangannya, dia itu akan datang ke 5 akademi besar. Tak berselang lama, seseorang pun langsung menyerang Muchen. Dalam pertarungan itu, Muchen sama sekali tidak kesulitan dalam menghadapi serangan yang dilancarkan oleh seorang wanita. Di saat Muchen ingin menghancurkan pedang itu, pemiliknya pun muncul. Gadis ini bernama Tang Xianer dan merupakan teman dari Muchen. Xianer memujinya karena dia telah berhasil naik ke ranah spiritual movement pas awal. Andai saja ia tidak menyerang, mungkin Xianer tidak akan tahu seberapa hebatnya Muchen ini. Tapi meskipun begitu, ini bukanlah alasan untuk menyerang dirinya. Xianer meminta Muchen untuk tidak sombong karena bagaimanapun di ranah movement fase menengah kelas surga. Jadi tidak mungkin bagi Muchen menang darinya. Xianer merasa cukup rindu dengan sosok Muchen dulu, yang selalu bermanja-manja dengan dirinya, yang mana saat itu Muchen sangatlah imut.
Karena Munchen tidak ingin membahas hal itu, jadi Xander berencana membawanya pergi ke tempat yang sangat bagus. Apalagi sejak kembalinya Munchen dari jalan, ayahnya berpesan untuk selalu menjaganya. Sayangnya, Xander tidak sengaja mengingatkan Munchen dengan jalan spiritual. Ia pun meminta maaf karena kembali mengingatkan Munchen tentang hal itu. Munchen tidak begitu peduli dan ingin pergi ke tempat yang ingin ditunjukkan oleh Xander. Tak begitu lama, mereka pun sampai di alun-alun Akademi Bailing. Berhubung tempat ini adalah tempat terbaik untuk berlatih, jadi Xander akan membawanya berkeliling. Di sini juga Xander mulai bercerita dan juga meminta agar nantinya Munchen membantu dirinya di cabang timur. Hal itu dilakukan supaya murid cabang barat bisa tahu siapa yang terhebat di antara mereka. Sayangnya, di tengah perjalanan mereka, beberapa murid dari cabang barat mengenali Munchen. Mereka tahu betul dia telah diusir dari jalan spiritual. Mereka pun penasaran sebenarnya apa yang telah dia lakukan hingga bisa diusir. Karena bagaimanapun baru kali inilah mereka mendengar ada yang dikeluarkan di tengah jalan. Sontak saja mereka pun mentertawakan penderitaan Munchen. Kesal karena terus mendengarkan bacaan mereka, Xander pun langsung memberikan ancaman. Melihat kemarahannya itu sontak saja membuat ketiga pria ini ketakutan. Wajar bagi Xander kesal karena bukannya berlatih, murid-murid dari cabang barat ini selalu saja membicarakan orang lain. Jadi jika mereka memiliki waktu luang yang cukup banyak, lebih baik bertarung saja dengan dirinya. Munchen berusaha untuk menenangkan Xander. Jadi ketiga murid ini pun berhasil meloloskan diri dari kemarahan Xander. Munchen menenangkannya karena semua itu tidak masalah baginya. 这还是第一次听说。你们西院的人，你们西院这些小子，不好，要不来跟我过个招，好受的。是。没事，走吧。 Xino berpindah kepada beberapa tetua, yang mana ada Dekan Xiao, Master Mo, dan Master Xi. Mereka berdua ada master dari cabang timur dan cabang barat. Dekan Xiao merasa pada hari ini angin cukup kencang. Sontak saja Xi merasa pemimpin mereka sedang memikirkan tentang perebutan kekuatan di 9 wilayah Bailing. Dekan Xiao tidak membenarkan hal itu, karena untuk apa juga dia terlibat dalam urusan itu. Dekan Xiao bertanya apakah ujian akademi kelas bumi telah mereka siapkan dengan baik atau tidak. Master Xi membanggakan murid-muridnya, apalagi saat ini mereka sedang giat berlatih. Di antara semua itu, Liu Yang adalah murid terbaiknya. Dia yakin kemampuannya itu pasti akan membuat tetua terkejut. Dekan Xiao paham dan ia pun menanyakan kepada Master Mo mengenai Munchen. Master Mo memberitahu semua perkembangan Munchen, bahkan ia yakin muridnya itu akan segera naik ke kelas surgawi. Master Xi merasa kegagalan Munchen di jalan spiritual telah membuat latihannya tertunda selama 1 tahun. Jadi ia mulai berpikir untuk memulangkan Munchen ke wilayah Mu, agar dia itu bisa memperkuat ranahnya. Dekan Xiao sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu. Apalagi pertarungan yang akan mereka adakan juga termasuk latihan. Jadi pertarungan antara cabang timur dan barat adalah hal yang cukup bagus. Jadi biarkan saja para murid menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam ujian selanjutnya. Xino berpindah ke tempat latihan, yang mana Liu yang merasa sangat bosan. Ia pun berharap agar secepat mungkin naik ke kelas surga. Tak berselang lama, dia pun melihat Munchen sedang berbicara dengan Xander. Ia pun menjadi kesal karena Xander begitu dekat dengan Munchen. Li Mumbai penasaran mengapa dia begitu emosi kepada seseorang yang tidak penting. Wajar bagi Liu yang kesal karena 3 bulan yang lalu, Munchen itu berhasil mengalahkan peringkat 3 kelas bumi dari cabang barat. Mendengar perkataannya, Mumbai teringat sesuatu. Tapi dia tidak ingin membicarakan hal itu, apalagi ujian akademi akan segera dimulai. Jadi dia berharap agar Liu Yang bisa masuk kelas surga dengan menjadi peringkat 1 dari kelas bumi. Dengan kesombongannya, Liu Yang membanggakan dirinya sebagai yang terhebat di kelas bumi. Tapi ia penasaran apakah peringkat 1 sangat berpengaruh. Yama ternyata setelah berhasil menjadi peringkat 1 dan naik ke kelas surgawi, maka akan mendapatkan lebih banyak sumber daya latihan. Bahkan juga bisa merebutkan kuota untuk bisa masuk ke dalam 5 akademi besar. Hal itu sontak saja membuat Liu Yang senang. Ia pun berjanji akan mendapatkan posisi itu. Liu Mumbai kembali memberitahu cepat atau lambat wilayah Liu mereka akan menguasai seluruh alam Bailing. Jadi dia akan menyerahkan Munchen kepada adiknya. Dia merasa mereka pasti juga ingin menguasai wilayah Mu. Liu Mumbai tidak ingin menjawabnya karena yang pasti wilayah mereka harus menang. Liu yang paham dan tentu dia akan melakukan hal itu dengan baik. Di sisi lain, Munchen dan Xander mendengarkan perkataan para murid.
bahwa para murid dari cabang barat kembali berselisih dengan murid cabang timur. Untuk mengetahui apa yang terjadi, kita pun dibawa ke TKP, yang mana memang benar sedang terjadi serangan kepada para murid cabang timur. Sebenarnya Tang Xingshan sudah berusaha untuk memberikan bantuan. Namun apa daya, dia itu berhadapan dengan 3 orang sekaligus, apalagi ada Mu Yan yang juga ikut menyerangnya. Dia pun meremehkan murid dari cabang barat. Dan tahu betul mereka lah yang lebih dulu tiba di tempat latihan ini. Jadi seharusnya mereka tidak boleh memakainya. Tapi Mu Yan tidak begitu peduli. Dan malahan dia itu semakin meremehkan kekuatan dari murid cabang timur. Gadis dari cabang timur memberikan peringatan kepada mereka. Lagi-lagi Mu Yan tidak peduli dan malah menggoda wanita ini. Karena temannya sudah dilecehkan, membuat Tan menjadi semakin kesal dan kembali memulai pertarungan dengannya. Meskipun Tang sudah mengeluarkan kemampuan terbaiknya, tapi apa daya Mu Yan jauh lebih unggul. Ia pun kembali meremehkan kekuatan dari Tan. Apalagi kultivasinya itu jauh berada di bawahnya. Dan yakin jika Mu Chen berada di sini, Mu Yan yang adalah orang nomor 2 terkuat dari cabang barat tidak mungkin bisa berbuat seperti ini. Perkataannya itu sontak saja membuat Mu Yan marah. Bahkan saking marahnya, ia pun berencana untuk mengajar Tan habis-habisan. Karena dia itu sudah sangat berani membandingkan dirinya dengan Mu Chen. Untung saja pada saat itu Mu Chen tiba dan dengan mudahnya ia menahan serangan dari Mu Yan. Melihat kedatangannya, membuat Mu Yan terkejut. Sedangkan para murid cabang timur merasa senang. Dia meminta mereka untuk menyerahkan semua ini kepada dirinya. Mu Chen menanyakan apa masalah dari murid-murid cabang barat itu. Mendengar perkataannya membuat Mu Yan cukup kesal. Dan apalagi seharusnya dia itu sadar dengan kesalahan yang telah dia perbuat. Karena bagaimanapun, alam Bailing baru saja mendapatkan satu kota jalan spiritual selama belasan tahun. Namun Mu Chen malah menyia-nyiakan semua itu. Andai saja hal itu diberikan kepada Liu Mumbai, ia yakin tidak akan diusir dari jalan spiritual. Terlihat si Andar ini berharap agar Mu Chen tidak banyak bicara dan langsung saja menghukum mereka. Karena Mu Yan sudah selesai ngebacot, jadi Mu Chen langsung mengajak mereka untuk bertarung. 他们的心大的口气，牧尘却被你这个家伙浪费了，还非要自己解决。动手吧！ 还打吗？ Dalam pertarungan itu, Mu Chen sama sekali tidak kesulitan meskipun dia menghadapi 3 orang sekaligus. Bahkan 2 di antara mereka telah berhasil dia kalahkan, dan kini hanya tinggal Mu Yan saja. Mu Yan sama sekali tidak takut kepadanya, tapi alih-alih bertarung, dia itu malah ingin melaporkan hal ini kepada Liu Yang. Mu Chen tidak ada niatan untuk melepaskannya begitu saja, karena bagaimanapun dia harus meminta maaf kepada teman-temannya. Mu Yan tentu tidak ingin melakukan hal itu. Setelah mendengar jawabannya, Mu Chen pun akan memberikan dia sebuah hukuman. Pada akhirnya, pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka. 那看来是没得谈。 Walaupun Mu Yan ini adalah murid terbaik kedua dari kelas bumi cabang barat, tapi di hadapan Mu Chen, ia itu hanyalah murid biasa pada umumnya. Mu Chen pun meminta dia untuk segera meminta maaf. Mu Yan sangat terkejut karena dia tidak tahu bagaimana bisa Mu Chen akan sehebat ini. Takut akan dihajar lagi, jadi Mu Yan berharap bisa membicarakan hal ini dengan baik. Saat juga Liu Yang tiba. Baru saja datang, bocah ini langsung membahas kegagalan Mu Chen di jalan spiritual. Apalagi tindakannya kali ini seakan-akan telah mempermalukan cabang barat. Mereka cukup terkejut melihat kedatangan Liu Yang. Apalagi dia itu adalah peringkat pertama kelas bumi dari cabang barat. Mu Yan langsung melaporkan apa yang telah terjadi. Namun Liu Yang langsung memarahinya karena dia tidaklah begitu berguna. Mu Chen sudah tahu Liu Yang sejak tadi memperhatikan pertarungan mereka. Dan pada akhirnya ia pun segera keluar. Liu Yang meminta Mu Chen untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Mu Chen tidak habis pikir bagaimana bisa Liu Yang tidak tahu. Padahal ia bisa melihat teman-temannya telah dilukai. Liu Yang semakin kesal dengan betapa sombongnya Mu Chen itu. Mu Chen tidak begitu peduli dan mengajak Liu Yang untuk membuktikan apakah alasan dia terpilih melewati jalan spiritual adalah keberuntungan atau tidak. 西院无故打伤我们东院的人，其获得了领路资格都被踢。来试试便知晓了。牧尘，今日我必让你都给我住手！
Di saat mereka ingin bertarung, sayang sekali pada saat juga Masamo datang untuk menghentikan pertarungan ini. Dia cukup kesal kepada mereka karena malah saling bertarung, padahal sudah ada arena bela diri jika ingin menunjukkan kemampuan mereka. Munchen dan Liu Yang langsung menghilangkan aura bertarung mereka. Di sini, Liu Yang sama sekali tidak takut jika bertarung di arena bela diri. Hanya saja ia yakin Munchen pasti takut untuk menerima tantangannya. Munchen hanya menjawab pertarungan itu hanya akan mengotori tangannya saja. Masamo kembali menghentikan perselisihan ini dan meminta mereka untuk tidak membuat masalah karena bagaimanapun ujian akademi akan diadakan dalam 10 hari lagi. Jadi lebih baik mereka berlatih dengan giat. Apalagi peringkat pertama akan mendapatkan keuntungan besar untuk masuk ke 5 akademi besar. Maka karena itulah dia meminta untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam ujian nanti. Munchen tentu ingin pergi ke 5 akademi besar. Di sini Liu Yang menanyakan apakah Munchen itu akan tetap menjadi pengecut saat ujian nanti. Munchen paham dan dia akan membawa sebuah tongkat untuk memukul para anjing di sana. Sontak saja perkataannya itu membuat mereka cukup kesal. Dan pada akhirnya Liu Yang pun pergi meninggalkan tempat ini. Xander berencana untuk memberikan mereka pelajaran. Karena bagaimanapun Munchen ini belum berlatih seni spiritual. Tentu hal ini tidak akan adil baginya. Munchen sama sekali tidak takut karena dia memiliki rencananya sendiri. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.